Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya, yaitu masih di tema 4 tentang globalisasi. Subtema 1, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Tepatnya di halaman 25 sampai dengan 33 untuk buku revisi 2018. Tentunya kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, karena itu tidak akan pernah henti-hentinya Bapak selalu mengingatkan kalian lakukan 3 langkah untuk menghadapi COVID-19 agar kita tidak terpapar oleh virus COVID-19. Yang pertama, gunakan masker ketika keluar rumah. Ya, Bapak kemana-mana kalau keluar rumah, ya Bapak pakai masker. Nah, karena sesuatu itu harus didasari dari diri kita sendiri, baru ke orang lain. Nah, Bapak mengajak kalian, makanya setiap Bapak keluar, Bapak harus gunakan masker ya. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik agar kuman-kuman yang ada di tangan kita, siapa tahu ada di situ virus coronanya, COVID-19-nya, dia akan mati kalau kita cuci dengan sabun selama minimal 20 detik. Ya. Kemudian yang terakhir, jauhi kerumunan, jaga jarak ya. Jangan lupa juga lakukan olahraga teratur. Ketika pagi, kalau ada kesempatan lari pagi tidak apa-apa. Di jalan itu lebih aman, asal jangan banyak orang ya. Jadi lari pagi. Oke. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan membahas tujuan pembelajaran seperti biasa. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan membaca diharapkan kita mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Setelah membaca diharapkan kita mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. Nah, untuk dua tujuan pembelajaran ini sama antara pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, jadi sama tujuannya. Kemudian untuk selanjutnya yang ketiga, dengan pengamatan diharapkan kita mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Kemudian setelah pengamatan diharapkan kita mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. Mohon maaf tadi yang untuk poin 1 dan 2 itu sama tujuan pembelajarannya antara pembelajaran 3 dan 4 ya, sama. Nah, itu dari bahasa Indonesia di sini. Kemudian yang kelima ini khusus untuk pembelajaran 4. Diharapkan setelah mengamati lingkungan kita mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi diharapkan kita mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Nah, itulah tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Baik, kita akan lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Amati gambar berikut dengan teliti dan bacalah teks penjelasan dalam hati. Oke, kita lihat di sini ada bahan bakar berbentuk batu bara, harusnya seperti batu bara ya di sini ya. Kemudian batu bara dimasukkan ke sebuah pabrik yang disebut dengan pembangkit listrik. Listrik yang dihasilkan akan disalurkan menuju gardu atau penampung strum di sini. Kemudian disalurkan melalui tiang-tiang ya, atau saluran transmisi yang kemudian akan disampaikan ke pelanggan listrik seperti yang sekarang kita lihat. Ini gambarnya, akan diperhatikan ya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi.
Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai, PLTA, panas bumi, PLTU, aliran angin, PLTA, dan lain-lain. Contoh lain apa ya? Tenaga surya ya, panel matahari pun ada. Itulah penciptaan untuk membuat listrik. Tapi itu semua berdasarkan oleh kemampuan manusia untuk membuatnya, ya. Para penemu yang kemarin pada tema sebelumnya, tema 3 kita pelajari tentang penemu. Oleh karena itu sekarang kita ketahui bahwa banyak macam teknologi itu semua atau kebanyakan menggunakan teknologi listrik, ya. Contoh ketika kalian memasak di rumah, zaman dulu tanpa ada listrik kita memasak menggunakan kayu bakar. Nah sekarang kita rata-rata di rumah kebanyakan menggunakan magicom, kecuali memasak dalam jumlah yang banyak baru kita menggunakan kayu bakar. Tapi sekarang kebanyakan menggunakan magicom. Bahkan di restoran-restoran besar itu tidak ada lagi kita temukan kayu bakar. Mereka menggunakan magicom yang ukuran besar. Itu contoh kemajuan teknologi yang menggunakan listrik, ya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangan oleh transformator penaik tegangan hingga 500 volt, ya, 500 volt. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, ya, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan. Energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Ya, ini kita lihat yang pertama, aliran listrik berawal dari pembangkit listrik, lalu disalurkan ke gardu yang di sini dinaikkanlah voltase listrik agar tegangannya tinggi sampai 500 kV, ya, 500 kV. Nah, kemudian disalurkan menggunakan SUTET. Makanya namanya SUTET itu pasti tinggi sekali. Berbeda dengan tiang listrik biasa yang hanya mencapai paling tinggi 12 meter. Nah, tetapi kalau SUTET dia mencapai 20 hingga 25 meter tingginya. Karena apa? Karena ini sangat berbahaya apabila ada tersentuh oleh pepohonan dan lain-lain, karena di sini mengandung tegangan yang sampai 500 kV. Oke, kita lanjut. Setelah dinaikkan, tegangannya tadi disalurkan menuju ke tiang listrik gardu yang ada pada tiang listrik. Nah, di gardu inilah maka diturunkanlah tegangan tersebut, ya, tegangan tadi, ya, dinetralkan lagi, sehingga di gardu listrik yang ada tiang listriknya itu, di situ sudah tegangannya tidak terlalu tinggi, namun bisa membagi rata arus listrik ke pelanggan listrik. Kita lanjut. Di gardu induk energi listrik diturunkan seperti yang Bapak jelaskan tadi. Tegangannya oleh transformator. Penurunan tegangan menjadi tegangan menengah atau kurang lebih 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah, hanya 220 volt, ya. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah?
Tentu saja salah satunya pemanfaatan listrik yang kita dapat adalah seperti yang sekarang kalian saksikan. Kalian menggunakan gadget, HP, bisa menonton video Bapak di HP kalian seperti ini. Itu semua karena adanya arus listrik. Karena tanpa listrik otomatis HP juga tidak bisa hidup karena tidak ada daya listrik atau baterainya akan kosong, lowbat ya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, berdasarkan teks tadi ada tugas buat kalian, silakan dikerjakan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Diskusikan bersama temanmu untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan tepat. Nah, karena kalian berada di rumah, kalian boleh berdiskusi dengan kakak, teman, paman, ayah, ibu, silahkan ya, boleh kalian sambil bertanya. Nah, sehingga nanti di rumah kalian juga mendapatkan keakraban yang lebih dengan keluarga ya. Pertanyaan pertama yaitu kira-kira apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Tadi Bapak sudah sebutkan di awal-awal ya. Apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Tadi juga ada jawabannya. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Yang keempat, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat saja. Oke, ini tugas yang pertama buat kalian hari ini. Oke, kita lanjutkan. Ayo menulis. Kamu telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisi. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, sistem transformator, penaik dan penurun tegangan. Siapa kira-kira penemu sistem transmisi tersebut? Bacalah informasi singkat berikut untuk menambah wawasan ilmu kita semua ya. Oke, nih ada foto orangnya. Adalah Nikola Tesla, seseorang berkebangsaan Yugoslavia. Merupakan penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Tentunya yang menemukan listrik ini jauh sebelum Indonesia merdeka ya. Sejak kecil Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang pertama di dunia ya. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Jadi kenapa dia menggunakan air sebagai media untuk membuat arus listrik? Karena di suatu tempat yang dia tempati itu air sangat melimpah di sana sehingga bisa digunakan untuk sebagai tenaga pemutar turbin untuk PLTA-nya, mungkin listriknya ya. Kita lanjutkan. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menulis tentang proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik sederhana mikrohidro. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang pembangkit listrik mikrohidro ya. Nah, sekarang coba tuliskan dengan runtut kelanjutan dari tulisanmu, yaitu tentang proses menyalurkan energi listrik yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro tersebut. Kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas tulisanmu. Oke? Kan kemarin sudah ada tugas. Nah, ini tugasnya kalian melanjutkan bagaimana proses berjalannya listrik hingga muncul ke rumah-rumah masyarakat.
Isi tulisanmu adalah tentang proses penyaluran energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif di dalamnya. Jangan sampai ada kalimat yang double. Ya. Kalimat double berarti akan membuat kalimat tersebut tidak efektif. Contohnya kemarin kalimat double atau kalimat tidak efektif adalah misalnya para bapak-bapak, para ibu-ibu, itu kurang pas ya. Kenapa? Karena double. Para itu menunjukkan banyak, bapak-bapak itu juga menunjukkan lebih dari satu. Itu contoh kalimat tidak efektif. Oke, kita lanjutkan. Globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Contoh lain misalnya, karena pengaruh globalisasi sekarang. Misalkan kamu tinggal di desa Bukoso dan kamu punya keluarga di Samarinda. Karena pengaruh globalisasi, maka kita sudah bisa berkomunikasi dalam waktu yang sama. Ya, artinya kita bisa menelponnya langsung tatap muka menggunakan video call. Nah, itu adalah salah satu pengaruh dari globalisasi, kemajuan teknologi. Ya, kita lanjut. Perhatikan peta-peta berikut ini, ya. Ayo membaca globalisasi dunia tanpa batas. Kita lihat dari sini. Ada di berbagai bagian dunia. Ya, contohnya ini di Kalimantan ya, sepertinya ya. Bisa berkomunikasi kemana saja, dari sini komunikasi ke sini ya, dan seterusnya. Nah, ini pada gambar ini kurang jelas ya, tapi di sini terlihat garis putih ini menunjukkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya bisa kemana saja ya, membuktikan globalisasi membuat dunia itu tanpa batas, tidak ada batasan ya. Globalisasi sebuah kata yang sering kita dengar dalam sebagian topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain. Seakan-akan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan-akan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Tidak hanya dengan benda-benda ya. Baru-baru ini juga Bapak melalui media sosial, Bapak berkenalan dengan orang yang berasal dari luar negeri. Nah, tapi lucunya di sini karena Bapak tidak paham bahasanya, kami hanya bisa say hello ya, begitu. Oleh karena itu kalian harus lebih banyak belajar ya, agar nanti ketika kalian karena makin maju makin mendunia nih kehidupan manusia. Makin maju tentunya tantangannya makin besar. Nah, kalau kalian belajar dengan baik, insyaallah kalian bisa memahami bahasa-bahasa di negara-negara tertentu agar bisa berkomunikasi dengan mereka. Karena Bapak kemarin sempat seperti itu. Berkomunikasi hanya say hello dan paling Bapak bisanya, karena Bapak tidak lancar berbahasa Inggris, maka Bapak hanya bisa menanyakan nama, tempat tinggalnya di mana, seperti itu. Setelah itu ya Bapak juga bingung harus ngomong apa, karena Bapak masih kurang paham bahasa Inggris. Nah, kewajiban kalian untuk belajar, dan tidak hanya bahasa Inggris ya, semua bahasa boleh dipelajari, bahkan bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Korea dan seterusnya ya. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita juga bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh.
kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lainnya di era globalisasi. Nah, sekarang tugas buat kalian, tugas yang kedua, yaitu kira-kira apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan tadi. Kemudian apa yang dimaksud dengan globalisasi, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Oke, tugas yang pertama. Jelas ya? Di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat biasa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut dengan keberagaman ekonomi. Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Keterampilan, pendidikan, dan sikap akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita seharusnya saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong, bantulah yang membutuhkan. Begitu juga sebaliknya. Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Dengan apa? Tentunya dengan belajar seperti sekarang ini. Meskipun masa COVID-19, kita harus tetap rajin belajar, karena pada saat ini tugas kalian itu adalah belajar agar nanti ketika sudah dewasa siap menghadapi semua permasalahan. Jelas ya? Oke, ini tugas ketiga hari ini buat kalian ya. Tugas ketiga, yang pertama jawablah pertanyaan berikut. Nah, jawab pertanyaan pertama. Mengapa ekonomi setiap orang beragam? Yang pertama. Yang kedua, apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Dan yang terakhir, sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman. Baik, Bapak rasa untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.